Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karim Nizam, NIM 630418111110 dari RPL 5A. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya pada mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, penelitian yang saya ambil dengan judul Sistem Informasi Pencarian Kos Berbasis Web Menggunakan Metode Prototyping. Yang saya khususkan, pencarian kos berbasis web ini berada di Kabupaten Bengkalis. Baiklah, kita lanjut saja ke latar belakang. Kabupaten Bengkalis atau Pulau Bengkalis ini merupakan salah satu pulau terluar yang berada di Indonesia, pulau perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Pulau Bengkalis ini mempunyai beberapa perguruan tinggi, salah satunya ialah Politeknik Negeri Bengkalis. Politeknik Negeri Bengkalis ini merupakan salah satu-satunya politeknik negeri yang berada di Provinsi Riau. Dengan menyandang sebagai satu-satunya politeknik negeri yang berada di Riau, ini menjadikan sebuah daya tarik tersendiri bagi orang-orang luar untuk bisa berkuliah di politeknik ini, Politeknik Negeri Bengkalis ini. Orang-orang luar datang atau mahasiswa yang datang dari luar itu datang ke Bengkalis untuk kuliah, ramai sekali, sehingga dengan banyak ramainya orang-orang dari luar Pulau Bengkalis yang ingin kuliah di Bengkalis ini, pastinya mereka membutuhkan suatu tempat tinggal, karena tempat tinggal ini merupakan sebuah kebutuhan utama, kebutuhan primer dari manusia. Salah satu alternatif ialah dengan mengkos atau mencari tempat kos-kosan untuk di tempat tinggalnya. Kos itu adalah suatu tempat tinggal sementara atau kamar yang dapat ditinggali dengan sejumlah bayaran tertentu dengan periode waktu yang telah ditetapkan. Dengan ramainya mahasiswa dari luar Pulau Bengkalis ini merupakan menjadikan suatu bisnis bagi orang-orang yang tertarik di entrepreneur, sehingga dibuatkanlah suatu kos yang berada di Pulau Bengkalis ini. Untuk kos-kos ini banyak sekali tipe-tipenya, mulai dari tipe yang sederhana, kemudian ada yang fasilitasnya lengkap, kemudian dari harga yang terjangkau hingga harga yang tinggi sesuai dengan fasilitas-fasilitas yang telah tersedia. Namun untuk ketersediaan jumlah kos ini tidak sebanding dengan jumlah yang mencari kos-kosan. Anggap saja misalnya kita gini, kosnya itu ada 2, kemudian yang mencari itu ramai, sehingga mereka berebut. Maka disinilah menjadi sebuah peluang usaha bagi penggiat-penggiat usaha di bidang kos. Maka dibuatlah usaha-usaha kos. Dengan mahasiswa yang ramai tadi, tentu itu akan membuat kos-kos yang ada di Bengkalis ini juga akan bertambah banyak. Namun untuk pencarian informasi dari kos ini tidaklah mudah. Kita harus bertanya ke sana kemari atau masyarakat sekitar tentang apakah kos ini ada atau tidak. Itu kan menjadi suatu kendala atau permasalahan yang bisa kita angkat menjadikan sebuah permasalahan pada judul kali ini. Itulah mengapa saya mengangkat sebuah judul pencarian kos ini. Kemudian dengan zaman yang semakin modern, kita hidup di zaman modern ini, kita itu semakin diberi kemudahan dalam mengakses informasi apapun. Salah satunya ialah dari mengakses pencarian kos ini. Di sini saya sebagai penulis itu ingin membuat sebuah web dengan judul itu pencarian kos, yang berguna untuk memudahkan para pencari kos sehingga dia tidak perlu manual untuk mencari kos ke sana kemari. Jadi dia hanya perlu mengakses aplikasi ini dengan menyediakan aplikasi yang up to date, tentunya dengan real time. Kemudian bagi para pemilik kos tadi, apabila kosnya itu ingin dikenal oleh khalayak ramai, oleh mahasiswa-mahasiswa dari luar, oleh orang-orang banyak, itu diperlukanlah suatu promosi. Jika hanya mengandalkan pelang nama yang berada di depan itu, menurut saya itu sudah biasa gitu. Bagaimana dengan kos-kos dalam gang? Itu mereka promosi itu sebagaimana? Maka disinilah saya ingin memberikan wadah untuk promosi kos-kosnya pada aplikasi pencarian kos ini.
sehingga memudahkan untuk para pemilik kos, juga dimudahkan untuk para pencari kos, juga dimudahkan. Itulah mengapa saya mengambil judul pencarian kos ini pada penelitian kali ini. Kemudian pada penelitian kali ini, penelitian tentang sistem aplikasi pencarian kos ini, saya menggunakan metode prototype atau prototyping, di mana prototyping ini merupakan suatu metode pengembangan yang menggunakan pendekatan antara klien dengan tim pengembang, sehingga pengerjaan dari aplikasi ini lumayan cepat dikarenakan adanya kontribusi antara klien itu dapat memudahkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si klien. Salah satunya ialah aplikasi pencarian kos ini tadi. Dengan menggunakan metode prototyping, saya berharap aplikasi ini dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh target nantinya, yakni pencari kos dengan pemilik kos. Oleh karena itu, saya sebagai penulis ini membuat aplikasi berbasis web ini sebagai pencarian kos di area Bengkalis, yang berguna untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pencarian kos. Dengan sistem ini pun mahasiswa ataupun masyarakat tidak perlu lagi mencari kos itu secara manual. Tidak perlu lagi datang ke lokasi langsung untuk mencari kos yang kosong dengan kos yang mungkin harganya lebih rendah. Jadi cukup bermodal website dan jaringan, maka aplikasi yang aplikasi pencarian kos ini dapat diakses oleh pencari kos, sehingga para pencari kos ini dapat dimudahkan dalam pencarian kos ini. Selanjutnya kita masuki tahap rumusan masalah dari sistem informasi pencarian kos tadi. Apa saja rumusan masalah dari latar belakang yang telah saya sebutkan tadi? Yakni yang pertama, saya membuat rumusan masalah, yakni membangun sebuah aplikasi pencarian kos berbasis web dan sebagai aktor melibatkan pemilik kos dan pencari kos. Yang kedua, memanfaatkan Google Maps API sebagai petunjuk lokasi kos-kosan di sekitar pencarian kos dan posisi pencari kos yang sedang menggunakan dari aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga dari rumusan masalah ini adalah membuat web service yang nantinya digunakan untuk menghubungkan data ke database. Kemudian kita lanjuti ke tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang saya ambil dari aplikasi pencarian kos ini adalah, yang pertama yang jelasnya adalah membangun sebuah aplikasi pencarian kos-kosan, di mana yang diharapkan adalah aplikasi ini mampu memberikan informasi kos sesuai dengan kebutuhan mahasiswa khususnya dan umumnya masyarakat Bengkalis yang ingin mencari rumah sementara atau kamar kos-kosan, dan mampu memberikan kemudahan bagi pemilik kos sebagai aktor pertamanya dalam penjualan atau promosi kos-kosannya. Kemudian yang kedua adalah menerapkan metode prototyping dalam pembangunan aplikasi ini. Baiklah, kita masuki ke kajian pustaka, di mana kajian pustaka ini adalah peneliti sebelumnya yang telah membahas dari sistem informasi yang serupa, yakni sistem informasi pencarian kos, di mana dari peneliti sebelumnya ini saya mengambil dua orang atau dua artikel. Yang pertama ada Khairil Azhar pada tahun 2013 mengenai sistem informasi pencarian rumah kos juga. Kemudian yang kedua ada Dwi Ratnasari, Dindari Bella Kurani dan Apriani pada tahun 2015 tentang sama juga pencarian aplikasi rumah kos. Kita masuk yang pertama ada Khairil Azhar pada tahun 2013. Dia mengungkapkan bahwa usaha rumah kos ini merupakan salah satu sumber investasi yang tidak tergoncang oleh krisis global, karena sistem pencarian kos ini yang ada masih menggunakan metode pencarian penyaringan biasa tanpa memperdulikan tingkat kepentingan suatu kriteria, sehingga salah satu alternatif untuk permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan metode perbandingan eksponensial pada proses pencarian. Dapat kita pahami bahwa si Khairil Azhar ini
menerapkan aplikasi pencarian kos menggunakan metode ekspansional, di mana kalau saya itu menggunakan metode prototyping sebagai metodenya. Yang kedua ada Dwi Ratnasari dan beserta teman-temannya. Ia mengatakan bahwa pesatnya teknologi saat ini memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai macam informasi. Salah satunya ialah sistem informasi pencarian tempat kos. Sama juga ya, pencarian tempat kos. Menurut dia bahwa rumah kos ini merupakan salah satu tempat penyedia jasa penginapan atau tempat tinggal sementara. Seringkali ketersediaan jumlah kos itu tidak sebanding dengan pencari kos, maka pencari kos harus mencari informasi lebih cepat agar mendapat tempat tinggal sesuai dengan yang diinginkan. Pemilik kos juga dalam mempromosikan rumah kos-kosannya juga masih secara konvensional, yaitu dari mulut ke mulut, atau menyebarkan brosur atau menggunakan pelang nama. Dan menurut dia, permasalahan tersebut perlu diberikan sebuah wadah, yakni pencarian tempat kos berbasis Android. Jadi dapat diambil kesimpulan dari kajian pustakanya ini bahwa kedua peneliti terdahulu membuat usaha kos, yakni yang pertama ada Khairil Azhar menggunakan metode ekspansional. Kemudian yang kedua ada Dwi Ratnasari beserta kawan-kawan menggunakan metode waterfall dan berbasis Android dalam pencarian sistem informasi kos ini. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk yang terakhir ada daftar pustaka. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari berbagai macam artikel guna melengkapi penelitian atau penelitian pada mata kuliah Metapel ini. Baiklah, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi dapat saya ambil kesimpulan bahwa bagi mahasiswa atau masyarakat umumnya, dalam pencarian kos ini masih secara konvensional atau secara manual, dengan mencari dengan secara manual atau bertanya dengan masyarakat sekitar ataupun menjumpai si pemilik kos itu secara langsung. Sehingga menurut saya itu merupakan suatu ketidakefektifan dalam mencari kos atau membuang-buang waktu. Sehingga disinilah saya membuat aplikasi berbasis web dengan nama sistem informasi pencari kos ini guna memudahkan para pencari kos dan pemilik kos guna untuk mendapatkan pelanggan dan pencari kos juga untuk mendapatkan kos-kosannya secara lebih cepat dan akurat. Begitu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi mengenai penelitian dalam mata kuliah metodologi penelitian. Jika ada yang kurang dan salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya Muhammad Karnizam dari RPL 5A undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.